Jadi setiap saya dalam keadaan pusing, bagaimana supaya kegiatan di kali ini bisa berjalan, saya langsung panggil sekjen. Segera tulis surat deh untuk mencari jalan keluar untuk supaya bisa jalan. Tulis surat kepada siapa? Pak Ketua. Tulis surat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini saya berada di kantor Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025. Dalam video ini Ikatan Keluarga Alumni atau IKAL Lemhanas menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau Munas kelima. Di sela-sela acara Munas 5 IKAL Lemhanas ini, Ketua Umum IKAL Lemhanas, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, kepada wartawan mengatakan, menjadi pemimpin di lingkungan IKAL Lemhanas adalah bentuk pengabdian dan pengorbanan, bukan jabatan yang membawa keuntungan pribadi. Agung Gumelar menambahkan, IKAL Lemhanas terdiri dari pemikir strategis dan negarawan yang memiliki dua jati diri utama sebagai pedoman pengabdian, yaitu berwatak pejuang dan berwawasan negarawan. Untuk lebih lengkapnya video ini, mari kita simak video ini sampai tuntas. Terima kasih. Makanya nih, apa tantangan paling signifikan yang dihadapi selama memimpin IKAL Lemhanas? Tantangannya, saya 4 periode. 4 periode berarti 20 tahun. Tantangannya saya kasih gambaran aja. Ketika saya terpilih kembali untuk keempat kalinya, 5 tahun yang lalu, ketika ada yang mau ngasih selamat saya, termasuk Pak Jokowi. Itu saya terpilih kembali jadi Ketua Umum IKAL, ya. Istri saya keningnya mengkerut. Nah, mengerti nggak itu? Artinya apa? Menjadi Ketua Umum IKAL itu sebetulnya adalah pengabdian dan pengorbanan. Itu. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa kita katakanlah dalam arti materi kita menikmati. Oh no, karena IKAL itu tidak punya anggaran. Kan lucu, bikin program kerja tapi tidak punya hidupkan IKAL ini, kira-kira begitu. Jadi setiap saya dalam keadaan pusing, bagaimana supaya kegiatan IKAL ini bisa berjalan, saya langsung panggil sekjen. Segera tulis surat deh untuk mencari jalan keluar untuk supaya bisa jalan. Tulis surat kepada siapa? Pak Ketua. Tulis surat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saya sampaikan. Jadi itulah seninya. Ya. Kalau Anda mau tanya soal Ketua Umum IKAL, ya. Oke, apa lagi? Apa sih signifikannya peran IKAL Lemhanas? Oke, kalau peran IKAL Lemhanas, ya, kita ini kan kumpulan dari anggotanya, kan kumpulan dari lulusan satu lembaga yang begitu prestisius, Lemhanas. Artinya mereka itu adalah pemikir-pemikir handal, pemikir-pemikir handal. Ya. Nah, dalam berusaha untuk memanfaatkan pikiran yang handal ini, gaya pikir yang handal ini, saya berikan pedoman kepada seluruh anggota IKAL dengan dua jati diri. Jati diri pertama adalah IKAL berwatak pejuang. Dalam arti apa? Dalam arti kita harus peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Tidak boleh apatis. Ya, itu watak pejuang. Kita harus peduli. Peduli terhadap perkembangan situasi kondisi, peduli terhadap kehidupan masyarakat kita, peduli terhadap penderitaan masyarakat kita. Katakanlah kemarin bulan Juni kita mendapat laporan bahwa di
Wonogiri itu ada 2 desa, 1 kecamatan, 2 desa yang 70 tahun sangat sulit mendapat air. Nah, di sinilah kita terjun dengan semua yang ada, kemampuan yang ada pada IKAL dan batas kemampuan yang pada IKAL, kita bangun di sana sumber air. Dan alhamdulillah bulan Juli sudah kita resmikan, ya, jadi 2 desa yang tidak pernah dapat air ini terairi. Itulah contohnya, ya. Itu peduli terhadap lingkungan, terhadap perkembangan situasi. Maka tentunya karena kita pemikir, ya, lulusan Lemhanas, maka semua apa yang kita kaji dalam proses pemikiran ini bisa menghasilkan saran, masukan kepada pemerintah, kepada presiden. Nah, masukan ini terkadang karena pandainya kita berolah pikir, terkadang berupa kritik kepada pemerintah. Itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, harus berani kita. Karena jati diri kedua adalah IKAL berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan ataupun partai. Nah, dari jati diri kedua inilah yang membuat semua hasil kajian IKAL ini harus berani disampaikan kepada presiden, kepada walaupun itu berupa kritik. Hanya disinilah bedanya, ya. IKAL dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah ini, lakukanlah itu dengan cara yang elegan, ikuti aturan etika norma, tidak dengan cara di luar sistem, turun ke jalan teriak-teriak. Itu bukan IKAL, itu bukan IKAL. Dan bersikap kritik pada pemerintah, jangan dilandasi baik main kita benci kepada pemerintah. Kalau kita sudah benci kepada pemerintah, maka semua apa yang diperbuat pemerintah itu salah, itu tidak bijak. Itulah kira-kira apa yang bisa kita perbuat. Karena kami di pusat, IKAL pusat, punya satu keyakinan bahwa di negeri tercinta ini tidak akan pernah ada seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak akan pernah ada itu. Katakan Pak Harto, Bung Karno, sampai sekarang Pak Prabowo, tidak akan pernah ada. Yang ada adalah seorang presiden, seorang pemerintah dalam menangani dengan benar permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Sebenarnya dalam mencari solusi yang paling tepat kalau bijak untuk mengatasi masalah itu. Itu yang ada. Di sinilah IKAL berperan, ya, untuk memberikan masukan kepada pemerintah, kepada presiden, dan harus berani, ya, harus berani. Keberanian itu, keberanian ini berdasarkan pada jati diri kita yang kedua, demi untuk bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, golongan atau partai. Itu kira-kira ya, jangan udah 4 periode, 4 periode jadi ketua MDK. Ini masih yang kelima. Alangkah bodohnya kalau saya maju lagi, itu tidak baik, ya. Sebentar dulu, ini tidak baik, ya. Kalau saya maju lagi, tidak baik buat saya pribadi, tidak baik untuk organisasi IKAL. Jangan 5 kali, 4 kali aja udah nggak benar sebetulnya, ya. Nah sekarang artinya Munas ini harus mencari siapa calon pengganti saya, gitu kan? Nah setelah dijaring sekarang ada 3 calon yang akan diselesaikan di Munas. Entah mau voting, entah mau musyawarah mufakat, saya tahu, ya. Ada 3 calon. Pak Mustafa Mudoka, wakil ketua umum saya, kedua Pak Purni Yusiantoro, ketiga Pak Dodong Abdurrahman. Nanti akan dipilih sini. Harapan saya proses pemilihan ini bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, penuh dengan suasana kebersamaan, persaudaraan, ya, demokratis. Itu harapan saya. Artinya apa? Dari 3 calon kan sudah 1 yang akan terpilih. Nah disinilah kesiapan mental ketiga orang ini. Dengan kita terima dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia. Tapi kalah pun harus diterima dengan lapang dada, keresahan jiwa. Ya. Ya. Dan ini saya sangat berharap kepada seluruh peserta. Dan memang berbeda memilih seluruh peserta ini, peserta Munas ini. Berbeda memilih, pasti, ya.
ada yang ke A, ke B, ke C, itu pasti. Ini wajar. Berbeda memilih wajar. Tapi saya tekankan, perbedaan memilih ini sifatnya sementara. Perbedaan memilih ini akan berakhir dan harus berakhir ketika pemilihan selesai. Begitu pemilihan selesai, dipilih salah satu, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Hormati apapun yang menjadi keputusannya demokrasi. Itu harapan saya. Ya, harapan saya seperti itu. Hak suara semuanya ada. Aduh, sekitar di atas 100, di atas 100. Ya, segitu di atas 100. DPD itu pimpinan daerah, DPA pimpinan angkatan, kemudian DPP pengurus pusat. Ya, itu. Di atas. Kira cukup ya? Masih ada? Saya berharap siapapun yang mengganti saya di antara tiga itu menjadi pemimpin yang bijak. Apa itu pemimpin yang bijak? Seorang pemimpin yang punya tekad kuat, keinginan kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik yang dilakukan pendahulunya dan meninggalkan apa yang tidak baik yang dilakukan pendahulunya tanpa caci maki, tanpa gembar-gembor, tanpa salah menyalahkan. Itu pemimpin yang bijak. Di sini akan kita cari siapa yang bijak. Ya, jelas ya.